Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang sudah menyebar di masyarakat mengenai keutamaan amalia bulan Sya'ban. Untuk yang pertama dari Ustadz Adi Hidayat Muhammadiyah. Bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban, khususnya baik di malam Sya'bannya ataupun di siangnya. Penting kami sampaikan, setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Sya'ban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Selebihnya umumnya palsu. Saya ambil contoh yang palsu misalnya. Anda bisa temukan ini di kitab Ibnu Majah. Kalau punya kitabnya Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 421, atau di Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387, atau kalau Anda memiliki kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Anda bisa temukan di nomor hadis 2132. Baik, riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarba. Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad, beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Hadisnya barangkali sangat populer, pernah Anda dengar. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam atau di hari pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat, wasumu naharaha, dan siangnya lakukan dengan puasa. Faman min mustaghfirin, maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu. Pernah dengar hadis ini? Itu statusnya palsu ya. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah, orang pertamanya. Ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Adapun yang dhaif Anda bisa temukan di Asnal Matalib jilid pertama halaman 84. Itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertengahan Sya'ban. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian Rasulullah menginap di rumah beliau. Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah, ternyata sedang ditemukan di Baqi. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, katakanlah Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif, tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari Anda bisa temukan di Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nomor hadis 1144. Ini yang sahih, yang kalimatnya juga singkat ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengamati, bahasanya mengamati ya, kepada hambanya ya, di malam pertengahan Sya'ban, ya, di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Itu yang sahih ya. Ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis qudsi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior, dan itu biasa keutamaan-keutamaan malam. Misal yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian ya menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam. Itu tiap hari itu ya, sepertiga malam ya. Maka Allah kemudian berfirman, faqala ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang meminta aku akan kabulkan, faman istaghfara liya, dan siapa mohon ampunan faghafartu lahu, aku ampuni dia. Itu tiap hari, tiap hari. Jadi kalau Anda nggak minta itu rugi, dan hadisnya qudsi ya. Dan khusus untuk malam Sya'ban hadisnya berbeda, seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al-Ash'ari, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja ya. Ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik.
Jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada. Ya. Itu dimunculkan kemudian dan disandarkan pada tabi'in bernama Khalid bin Ma'nan yang hidup di Damaskus pada saat itu. Beliau tidak melakukan itu. Beliau hanya menunaikan salat-salat sunnah malam, gitu ya. Qiyamul lail, tahajud itu yang ditunaikan. Cuman orang salah menduga, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar itu standar, biasa. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Masya Allah sekarang kan merangkai itu. Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekalian khair. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Termasuk ada yang fenomenal itu, ya. Jadi zaman dulu nggak ada, sekarang ada tuh. Ya, bahwa pada saat pertengahan Sya'ban buku amalan manusia ditutup, ya. Pernah dengar itu? Baik, kalau ditutup artinya amalan kita nggak dicatat karena ditutup. Di antum bebas saja lakukan apa aja tuh karena nggak dicatat tuh, ya. Mau pinjam handphone teman, mau ngambil sandal di Baitur Rahim karena nggak dicatat tuh, ya. Karena ditutup ternyata nggak dicatat. Dan mustahil buku catatan amal seorang hamba ditutup kecuali dia telah wafat. Ya telah wafat. Dia ditutup tuh setelah wafat. Kalau dia masih hidup dia pasti terbuka, dia. Dan semua akan ditulis dan ditampakkan di akhirat nanti. Dalilnya sahih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ada hanyalah pena yang diangkat, yang tidak dituliskan. Itu pun bukan di pertengahan Sya'ban atau bahkan di Ramadan, bukan. Hanya dikhususkan pada 3 golongan tertentu. Rafi'al qalam an thalathin, kan? Atau an thalathah. Diangkat pena, tidak dituliskan hisabnya dari 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia nggak dihisab oleh Allah sebelum dia balik. Itu diangkat penanya, tapi bukunya masih terbuka, catatannya ada. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya, anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang yang terganggu, ya, kesadarannya, baik sampai dia sadar kembali. Yang disebut tidak waras dan sebagainya, gitu ya. Nah itu tidak dihisab, tidak dihitung. Jadi kalau dia naik, misalnya ngambil mangga Anda, dia lempar, kemudian dia ambil mangganya, Anda nggak usah marah, karena Allah pun nggak hisab. Ya, Allah tidak hisab, jelas ya? Karena dia melakukan amalan berdasarkan bukan karena kesadarannya. Dan yang terakhir, anin naimi hatta yastaiqidha. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau misalnya ada di antara antum, ya tertidur, kemudian subuh lewat sampai jam 10 itu belum dihisab tuh. Nah, saat bangunnya di situ dia tempat sholatnya. Ya, tapi bukunya tetap terbuka, nggak ditutup ya. Kalau ditutup artinya sudah meninggal dunia, sudah selesai. Baik. Dan tidak ada kerjaan malaikat nutupin buku dibuka lagi, ya. Tolong tanyakan kapan ditutupnya, kapan dibukanya. Oke. Jadi itu diantara amalan-amalan yang barangkali penting untuk disampaikan. Jadi tidak sepenuhnya keliru juga beramal di pertengahan Sya'ban, tapi juga tidak sewajarnya jika kita melakukan amalan yang tidak pernah ada dalilnya, ya, sekaligus juga tidak ada ketentuan dan contohnya. Itu barangkali yang coba kita hindari. Kalau beramalnya silahkan, karena tuntunan umumnya ada, hadisnya dan sebagainya. Tapi amalan-amalan sunnah yang memang pernah diajarkan dan dicontohkan untuk dilakukan. Saya kira jelas ya. Pemaparan Ustadz Adi Hidayat cukup perinci, dan kita lanjut ke Organisasi Persatuan Islam atau Persis dari Ustadz Amin Mukhtar. Jadi di hadis sahih, Sya'ban ternyata menjadi penting karena Nabi ingin saat laporan tahunan, begitu catatan itu dilaporkan sedang ibadah. Di hadis sahih tidak diterangkan kapan laporan itu. Maka menyebarlah di masyarakat awam pertengahan Sya'ban, yang populer disebut nisfu Sya'ban. Nah, dari mana gitu Bu berpemikiran seperti ini, bahwa tutup buku tahun berlalu, buka buku tahun baru, catatan amal itu pertengahan Sya'ban. Ternyata hasil penelusuran itu terpengaruh oleh hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Maka dari situ orang kemudian melakukan syariat yang tidak ada dari Nabi, yaitu ibadah khusus gitu Bu.
Konon ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila tiba malam pertengahan pada bulan Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharoha, laksanakanlah sholat pada malam harinya dan saumlah kalian pada siang harinya. Jika hadis ini benar, berarti ini menjadi petunjuk kalender. Tapi sayang seribu sayang, hadis ini dhaif, bahkan cenderung palsu. Nah, karena dalam hadis ini terdapat seorang pewarta hadis, wartawan hadis yang disebut rawi, bernama Ibnu Abu Syabroh. Nama lengkapnya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Syabroh. Kata Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in, ia suka memalsu hadis. Jadi ini adalah hadis KW, mengatasnamakan Rasul. Jadi saum dan sholat malam nisfu Sya'ban hadisnya dhaif, bahkan cenderung palsu. Oke, dalam bahasa Sunda capek gawe teka pake, mending teka pake, iya mah akan dimintai pertanggungjawaban karena buat syariat baru. Kemudian selain saum, sholat nisfu Sya'ban, juga ada anjuran berdoa yang disebut doa nisfu Sya'ban. Ternyata lagi-lagi Bapak Ibu, keyakinan dan pengamalan ini juga terpengaruh oleh hadis-hadis dhaif, bahkan palsu. Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, nada munadin, maka ada suara yang menyerukan, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, yaitu Allah menyeru, barang siapa meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dia. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, dan barang siapa meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiya, tidaklah seorang meminta sesuatu kepada Allah melainkan akan dipenuhi permintaannya. Illa zaniyatun bifarjiha aw musyrikun, hanya satu yang menghalangi ijabah doa, yang berdoanya wanita pezinah dan orang musyrik. Jika Anda tidak termasuk dua kategori ini, pasti diijabah, hajatnya dipenuhi. Sekiranya waktu-waktu yang lalu ibu merasa gagal dalam memenuhi harapan, sok buru-buru bulan Sya'ban. Tapi nisfu Sya'ban cirian di kalender, insya Allah digenyer, bukan diganjar. Nah, genyer itu bakal disiksa, Bu. Karena apa? Ini syariat baru. Berikutnya organisasi Majelis Tafsir Al-Quran dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina. Kalau kamu biasa puasa Senin, Kamis, biasa puasa 3 hari dalam 1 bulan, di bulan-bulan lain begitu, puasa Senin, Kamis, puasa 3 hari 1 bulan, di bulan Sya'ban boleh saja, itu kebiasaan. Tapi kalau kamu puasa bulan Sya'ban, khusus bulan Sya'ban, puasa apa? Ya, boleh puasa bulan Sya'ban itu, tapi tidak dipaske tanggal bulan pertengahan tadi. Justru Nabi itu bulan-bulan yang paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan Nabi puasa sebulan penuh. Tapi kalau bulan Sya'ban ya, itu dibanding bulan-bulan yang lain paling banyak puasa, tapi tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan penuh. Boleh puasa bulan Sya'ban itu. Itu nek kowe puasa mung pertengahan netok, nah itu enggak ada aturan begitu itu. Apalagi membaca ya apa itu qul huwallahu ahad ping 70. 70 kowe ngitunge wis teyol. Ya. 70 kali. Salat 14 rakaat. Nah. Qul huwallahu malah ping 1000 kok ya. Ya, itu kan. Barang siapa pada malam nisfu Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban itu membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya lho, rampungnya seturu kowe. 1000 kali. Ya. Dalam sholat 100 rakaat. Ya, tahu yang kuat sholat 100 rakaat.
Wong salat witir we mung siji gitu kok. Ki arep 100 rakaat. Maka ia tidak keluar dari dunia sehingga Allah mengutus dalam tidurnya 100 malaikat. 30 malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, ia akan masuk surga. Yang 30 malaikat memberikan kabar kepadanya bahwa dia aman dari neraka. 30 malaikat menjaga dari berbuat dosa, kesalahan. Dan yang 10 malaikat menjaganya dari orang yang memusuhinya. Ya, karena hadis itu palsu. Ya, mulai nek hadis no aja kata, wah ini hadisnya palsu. Kalau Quran itu la raiba fi. Nek hadis itu tidak semua dikatakan hadis itu mesti dari Rasulullah. Banyak pemalsu hadis. Kalau Rasulullah betul, tidak ada yang salah. Jadi hadis palsu itu bukan dari Rasulullah tapi dikatakan dari Rasulullah, itu palsu. Uang palsu ora payu kok apa meneh. Duit palsu ora payu, meneh hadis palsu gue pegangan hidup. Dulu ngono gue ketok. Ya dah, Nabi kita mengatakan ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Lah kok kon maca kul Allah ping 1000 mudah apa sulit? Coba maca coba Indonesia ora. Ping 1000 salate 100 rakaat. Salat 100 rakaat ya, malam itu macane kul Allah ping 1000. Apa yang kira-kira bisa? Delok maca ping 1000 wis yakin ya. Ngitunge rung rampung mesti wis turu. Pemula salat 100 rakaat. Wong salat 3 rakaat wis ora kober gitu kok. Kata Rasulullah itu menjual ajaran gue kok masuk gitu. Rasulullah itu mengajarkan ya semua ruas-ruas tubuh manusia itu perlu disedekahi 360 ruas. Semua itu cukup kamu ganti dengan sholat apa? Sholat apa? Berapa rakaat? Bukan 200 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Oke, sholat 100 rakaat ya rampung pirang dino gitu. Nah ternyata tidak diteliti tenan, oh lah hadisnya palsu. Yang terakhir pandangan dari kelompok Salafi dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Baik, perlu diketahui bahwa dari kaidah di dalam syariat yang dipegang oleh para ulama, tidak ada satu hadits pun yang kuat tentang keutamaan khusus ibadah di bulan Sya'ban. Kecuali satu hadits terkait dengan nisfu Sya'ban, dan itu ada silam pendapat di kalangan ulama ahli hadits. Dan yang benarnya hadits itu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan selainnya, bukan hadits yang kuat. Karena itu tidak ada keutamaan ibadah khusus terkait di bulan Sya'ban. Kecuali seorang itu dia memperbanyak puasa sebagaimana Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Iya. Tapi khusus untuk nisfu Sya'bannya, ini tadi kita telah berikan kaidahnya, tidak ada dalil khusus yang kuat di dalam hal tersebut. Karena itu kalau disebut keutamaan membaca surah Yasin, itu di dalam hadits yang lemah, tidak kuat. Bahkan banyak hadits yang palsu di dalam hal itu. Nah, Daruqutni menyebutkan kaidah, tidak ada satu hadits pun yang kuat tentang keutamaan surah Yasin. Alhamdulillah, Al-Quran itu semuanya baik. Kita baca setiap hurufnya, kita dapat pahala. Kemudian ibadah itu tidak terkait dengan pertengahan bulan Sya'ban saja. Mana hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain. Kita dalam sepekan itu ada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kita ada ibadah-ibadah yang disyariatkan, perkara-perkara yang agung. Ya, maka kalau dijaga dan dipelihara hal-hal yang seperti itu adalah sumber kebaikan untuk seorang hamba. Demikian pula tidak ada dzikir-dzikir khusus terkait dengan nisfu Sya'ban sebelumnya maupun setelahnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.